Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lagi di apartemen aku. Aku kemarin dapat WA dari salah satu temanku. Dia bilang katanya ada temannya yang minta tolong terkait dia sekarang posisinya ada di Kamboja. Nah, namanya Mas Jamal. Jamal, ya. Oke, boleh diceritain nggak Mas? Itu gimana sih awal mulanya? Jadi 23 bulan kemarin ya. Bulan? Maret ya. Maret, bulan oke. Maret itu kan ada rekrutmen memang dari online, dari Facebook sama Telegram. Itu saya banyak banget apply pekerjaan ya di situ. Karena memang kondisi ekonomi juga lagi seperti ini. Di situ ada penawaran untuk kerja ke luar negeri dengan tawaran gaji yang cukup tinggi lah di situ. Berapa waktu itu ditawarinnya? Kemarin 25 juta 25 juta setiap bulan. Setiap bulan. Oh, Dan itu udah ditanggung tempat tinggal, terus uang makan, itu udah bersih. Itu benar-benar diiming-imingnya seperti itu ya? Seperti itu diimingnya. Dan itu untuk pas saya tanya tuh kerja di perusahaan apa ya itu. Nah, perusahaannya memang nggak disebutin, tapi dia bilang di perusahaan kripto gitu. Tapi udah mulai curiga nggak pas nggak disebutin itu? Curiga ada, cuman gamblingnya kalau ini nggak dicoba nggak bakal tahu nih gitu. Hasilnya Ya hasilnya gimana ya nggak akan tahu gitu. Terus di awal dimintain uang nggak? Nggak. Oh, Di awal memang nggak dimintain uang, jadi malah di serve like a king gitu. Oh, oke. Benar-benar kita dirajain di situ, hotel kita ditanggung selama sebelum keberangkatan itu. Jadi saya kan dari lah ya? dienakin dari Gresik itu ditanggung biaya keberangkatan ke Jakarta. Itu dibawa ke hotel di dekat bandara. Ya, tahu. Ditaruh di situ selama 3 hari. 3 hari. Itu Mas berapa orang? Itu saya sendiri. Oh, sendiri. Saya sendiri. Oh, oke. Jadi Terus? memang beda-beda. Memang beda-beda gitu. Jadi ini kayak ada agentnya ya ceritanya? Agennya, ya? Misalnya Indonesia. amit-amit ya, misalnya saya ngerekrut Mas, terus ada lagi ngerekrut siapa gitu ya? Iya betul. Jadi memang Jadi personal. Iya memang gitu. Bahkan ada yang grup juga. Oh, ada yang grup. Ada grup, bahkan ada yang suami istri juga yang jadi korban di sana. Oh. Bukan cuman ini ya. Kebetulan mungkin memang saya bukan satu-satunya ya. Mungkin satu di antara mereka yang berhasil kabur gitu. Dan apa yang ngebuat Mas di sini minta tolong sama saya dan Mas pengen speak up ini semua? Lebih tepatnya biar nggak ada korban lain, untuk mengedukasi lah teman-teman yang akan mencari pekerjaan di luar negeri. Dengan Tagar kemarin kan lagi booming tuh yang apa, kabur aja dulu ya. Iya, kabur kemarin itu sebenarnya saya juga agak apa ya, mungkin juga ada peran dari mereka juga gitu loh, dari Tagar itu, karena buzzer mereka pun banyak banget. Buzzer mereka. Ya ini nanti begitu konten ini launching mungkin juga akan diserang sama buzzer mereka sendiri. Oke. Ini disclaimer ya. Disclaimer, semua kata-kata Mas Jamal itu bisa dipertanggungjawabkan karena Mas Jamal ini punya foto, ada foto, video, dan chat semua lengkap ya. Semuanya lengkap. Saya bisa kasih bukti lengkapnya di situ. Oke. Nah, terus kita lanjut lagi nih Mas. Setelah ditawar 25 juta itu, Mas berangkatlah pada tanggal 23 Maret. 23 Maret. Setelah berangkat, ditaruhlah di ya. Mas disuruh posisinya sendiri. Nah, sendiri. setelah itu langkahnya apa lagi? Setelah itu selang beberapa hari ada info dari mereka bahwa besoknya diberangkatin. Oh, bilangnya? Memang udah bilang ke Kamboja. Dari awal udah ngomong ke Kamboja. Oke, terus? Setelah itu dijemput sama, nah ini yang saya agak ini ya, saya kurang entahlah, mudah-mudahan aman juga untuk speak up ini. Karena memang ada VIP Land namanya. Itu dijemput di hotel itu, langsung dibawa ke bandara tanpa saya melalui pemeriksaan. Oh. Gitu. Oh, di sana gitu, Mas? Bukan di sana, justru di sini. Oh, di sininya? Justru di sininya. Tanpa melalui pemeriksaan apapun, langsung los gitu aja, masuk gitu aja. Jadi Mas nggak ditanya ke Kamboja ngapain, nggak ditanya. Berapa lama? Kan biasanya kalau aku keluar negeri pasti ditanya berapa lama nih. Bahkan disuruh nunjukin tiket baliknya kapan, kan pasti gitu kan. Karena gitu. Supaya tidak adanya terlantar di sana atau jadi gelandangan di sana. Betul, ini nggak ada sama atau sekali. Imigran ya? Ini nggak ada sama sekali. Oke, gitu. Bener-bener kalau autogate memang udah ada kan sekarang ya, autogate. Tapi ini bener-bener sama sekali nggak ada. Los ya berarti Los banget. Oke, terus lanjut tuh. Setelah itu Mas terbang. Setelah itu flight ya, habis itu udah koordinasi di grup, ada grupnya kan sama mereka. Benar-benar dipastikan sama agent yang di Indonesia itu bahwa kita udah benar-benar masuk di
udah check in lah. Oke. Terus pas ke Kamboja itu? Di Kamboja di sana landing? udah ada yang jemput juga. Driver orang Kamboja sendiri. Oke. Jadi sampai turun dari sana itu paspor langsung ditahan. Langsung ditahan sama mereka paspor. Handphone itu nanti ceritanya. Oke, baru paspor doang ya? Paspor doang ditahan. Itu alasannya untuk apa katanya? Saya nggak nanya karena untuk ngobrol sama orang Kamboja sendiri memang susah, Mbak. Dia nggak ada bahasa Inggris ya? Nggak bisa. Oh, jadi bahasanya bener-bener bahasa Khmer ya, bahasa Khmer, bahasa Kamboja sendiri gitu. Oh, itu makanya itu bahasanya kayak kesusahan. Bahasa Khmer. Kayak Cina gitu ya? Beda. Oh, beda. Oh, oke. Terus lanjut. Setelah itu dibawa ke perbatasan, ada salah satu kota namanya Kota Poipet. Itu jarak dari Bandara Phnom Penh itu sekitar 7 jam. 7 jaman. Jadi dibawa ke sana. Poipet itu perbatasan Thailand. Perbatasan Thailand, border gitu. Sampai di sana nggak langsung dibawa ke kantor. Nah, itu saya mulai timbul curiga lagi nih. Aduh, ini wah bener udah nggak bener nih gitu. Terus paspor ditahan. Ada ngehubungin orang rumah nggak? Oh, sempat. Ya karena curiga itu akhirnya disitulah akhirnya foto semua saya kirim. Jadi saya foto dulu, ini orang-orangnya. Kalau nanti 3 jam atau 4 jam saya nggak ada kabar, ya mereka lah yang harus dicari gitu. Oh, iya. Itu sempat saya kirim gitu. Jadi itu masih pegang handphone, belum disita. Dibawa ke hotel, di situ masih disuruh istirahat pas di hotel itu gitu. Karena memang nyampenya juga malam kan, Mbak. Yeah. Terus besoknya baru dinegosiasi sama mereka 3 orang. Yang bikin ini tuh agentnya bukan orang sana gitu loh, justru orang Indonesia sendiri gitu. Iya, katanya agentnya Indonesia. Justru orang kita sendiri gitu loh, yang bikin makin. Kok tega ya, maksudnya sama orang Indonesia terus bisa ngelakuin itu sesama bahasa kasarnya saudara kan ya? Ini nggak ini ya, karena memang di sana juga mungkin mereka tukar. Bisa jadi mereka juga sedang menjadi korban dan. Oh, dia menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri sendiri juga nggak tahu lah ya, ini konspirasi aja. Iya, oke. Terus setelah itu? Setelah itu ditawarin untuk bekerja di perusahaan scam. Oke. Perusahaan scam itu ya menipu orang gitu. Iya. Itu karena akhirnya saya berontak di situ, di negosiasi itu berontak. Oh, ini perjanjian di awal ini nggak gini gitu loh. Perjanjian awal ini saya di perusahaan kripto gitu. Ya disitulah akhirnya sampai bos yang backup mereka itu telepon. Bahkan rekaman teleponnya pun ada, saya sempat rekam, negosiasinya ada. Itu bahasa apa, bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, memang orang Indonesia. Bahkan yang backup mereka pun orang Indonesia gitu. Akhirnya dia intinya apa dalam percakapan? Intinya tetap disuruh masuk ke scam atau kamu maunya apa? Mau didatangi lebih banyak orang apa gimana? Apa mau dijual kamu gitu. Beneran ada. Beneran ada. Nanti share semuanya ya? Boleh, nanti saya share semua buktinya. Oke, terus? Karena di situ udah mulai, ya pastinya panik lah ya, saya sendiri gitu di situ. Akhirnya dengan terpaksa harus menuruti untuk ikut mereka ke kantor scam itu, yang mau ngebeli saya di situ. Karena kan saya kan dijual. Jadi alurnya itu saya nggak ada pilihan lain. Dari agen Indonesia saya dijual ke agen sana, dari agen sana saya dijual ke beberapa perusahaan gitu. Jadi pas rekrutmen di awal itu saya belum tahu bakal kerja di mana. Itu belum ada sebenarnya gitu. Yang penting nyampe sana dulu. Nyampe gitu. Sana baru dipromoin. Baru dipromotin, masuk ke mana gitu. Oke, terus setelah itu? Setelah itu ya dengan terpaksa saya ikut masuk ke perusahaan scam itu. Selama 1 hari saya di situ interview. Interview kayak kita biasa? Kayak kita biasa, cuman ya paling formalitas ya? Formalitas tes kecepatan ketik dan lain-lain gitu, KPM. Akhirnya di situ saya berontak setelah baca kontrak kerjanya. Apa isi kontraknya? Isi kontraknya itu kerja 16 jam. Dalam 1 hari itu 16 jam dengan gaji $400. $400 per bulan? $400 per bulan. Per bulan? Per bulan. Lah itu mah sama aja kayak di sini. Sama kayak di Indonesia kan gitu. UMR. Terus kerja itu nggak boleh keluar kemana-mana. Jadi di gedung itu ada gedung 5 lantai yang mana waktu itu sempat kayak getur gitulah ya. Di lantai 1 itu memang ruang. Lantai 1. Ruang. Yang di situ udah ada biliar, ada tempat gym, semuanya ada memang. Oh, gitu. Jadi pas Mas datang itu ada yang
Nggak, pas waktu itu nggak ada. Oke. Cuman begitu masuk lihat wajah-wajah orang-orang Indonesia udah kusut, udah stres banget di situ. Wah, ini harus speak up sih gitu. Akhirnya di situ saya berontak. Aduh, saya nggak mau. Ini nggak seperti ini kerjanya gitu. Sampai akhirnya bosnya itu denger di atas. Nah, bosnya itu turun. Saya negosiasi sama bosnya itu. Akhirnya dibalikin lah ke agennya. Dibalikin ke agen yang bawa saya ke situ itu. Sampai di situ dibalikin lagi ke hotel. Oh, dia bisa-bisan saya, Mbak. Di hotel itu. Nggak bisa-bisan. Terus ngelawan nggak, Mas? Yang lawan lah. Pasti ngelawan lah. Pilihannya waktu itu, aduh ini ngelawan nggak lawan pasti ya tetap akan diajar gitu, nggak ada pilihan. Akhirnya ngelawan, nah sampai situ handphone disita semuanya. Pas begitu habis dia itu saya sempat kontak KBRI memang. Sempat kontak KBRI, disuruh kabur sama KBRI. Ya udah kabur aja kalau memang, tapi utamakan keselamatan gitu. Sampai di situ langsung masih dinegosiasi, masih dijual ke beberapa perusahaan lagi yang mau ini. Gitu. Oh, Mas waktu itu masih belum ini untuk kabur ya? Belum, itu masih belum kabur. Masih belum kabur. Masih negosiasi sama mereka. Karena handphonenya udah disita? Handphonenya udah disita, tapi makin dia karena tahu saya kirim bukti semuanya ke orang rumah, semuanya. Oh, dia tahu? Ya kan dicek handphone, dimintain. Oh, dia minta password? Dimintain password. Oke, terus? Habis itu mereka udah worry juga kali ya, karena kan udah dikirim-kirimin foto ya, udah worry juga sebenarnya. Bahkan mungkin mereka nanti setelah lihat ini juga pasti makin ini kan gitu. Terus? Habis itu dibawa ke hotel lagi, makin di situ jam 1 malam. Saya berhasil kabur itu jam 1 malam. Lagi ngapain posisinya? Mereka dapat telepon. Dapat telepon dari entah dari bosnya atau mana, mereka bertiga itu keluar. Jadi lorong hotel itu kan ada lorong kanan sama lorong kiri gitu kan. Mereka pergi ke kanan, pas begitu mereka jalan, saya langsung lari ke kiri. Nah itu posisi, makanya kenapa saya masih bisa bawa barang-barang itu. Jadi koper itu saya taruh di bawah ini, di bawah kolong ini, kasur. Koper. Saya mikir, aduh mereka pasti check out nih besok gitu. Jadi saya taruh di kolong kasur itu, besoknya saya ambil. Mas nggak teriak minta tolong di hotel itu? Percuma. Karena? Bahkan di sebelah-sebelah itu pun ada grup yang di ini juga gitu loh, di hotel itu. Saya tahu persis alamat hotelnya, nama hotelnya, tahu persis. Jadi bukan cuma saya di situ yang ini gitu. Pas Mas di sana posisinya ada orang yang maksudnya berjuang untuk kabur untuk minta tolong atau gimana? Kalau di hotel itu Karena saya nggak tahu ya, belum sih, masih kan masih proses kan. Iya, gitu. masih proses dan mereka pun masih belum tahu ya. Masih belum tahu. Oke. Nah, untuk kan ada tuh ya lokasi. Aku sih pas dapat informasi dari Mas, kan saya browsing tuh Mas, apa sih yang terjadi gitu. Terus ada juga salah satu konten kreator yang Yuni XTKW itu kan dia juga banyak nanganin kasus-kasus seperti ini kan. Laporan suaminya hilang, terus ada keluarganya yang lain, bahkan ada yang mau dikirim jenazahnya harus tebus 150. Harus tebus 150 ya, yang kemarin dari Bekasi atau 150 juta. Ya, atau dan mana itu udah jadi, maaf sekali, sudah menjadi jenazah, sudah meninggal, harus kirim 150 juta untuk tebus itu. Buat saya nggak make sense ya. Dan kita pun nggak pernah tahu ya udah diambil kah belum organ ininya gitu. Karena kemarin terakhir kan ada yang sempet, siapa ya, yang Banyuwangi kalau nggak salah itu udah gitu loh. Iya, itu yang almarhum Soleh ya? Iya, Soleh, almarhum Soleh ya. Nah itu gimana? Kalau itu Mas tahu ceritanya gimana? Saya kurang paham sih kalau itu. Oh, jadi intinya emang di sana itu ada namanya KK Park, KK Park ada. Itu emang untuk jual. Katanya itu wilayah yang kalau masuk ke tempat itu nggak akan bisa keluar lagi. Aku udah browsing ya, udah cari-cari tahu bahwa tempat itu yang paling harus dihindari di Kamboja tersebut. Dan kita pun nggak bisa menghindar. Kita pun nggak bisa menghindar, nggak ada pilihan gitu loh, nggak bisa menghindar. Kalau misalnya kita tidak bekerja dan kita hanya jalan-jalan di sana, dangerous juga nggak sih? Oh, kalau itu nggak lah ya. Kalau itu kan kita masih pegang paspor. Oh, oke. Tapi kalau misalnya untuk bekerja yang kita nggak punya daya ya, karena kan semua tercover oleh mereka. Tercover oleh mereka, visa semuanya di cover. Bahkan ini yang parahnya lagi, banyak visa yang, makanya kemarin pas barengan ngurus KBRI kan banyak visa yang nggak terurus gitu dari merekanya. Banyak kenapa overstay-nya lumayan gede kan. Kok bisa ya? Maksudku lolos dengan posisi ini kan Mas itu kan
mau bekerja di sana. Dan itu sebenarnya kan ada waktu yang ditentukan kan? Kontrak kerja maksudnya? Bukan kontrak kerja, untuk stay di luar negeri itu. Ya kan visa turis satu bulan di sana kan? Iya 1 bulan. Nah maksudku kok bisa tanpa ada pengecekan dari Indonesia atau pengecekan dari sana? Kalau itu saya kurang tahu sih, Mbak. Berarti diduga ini ada kerjasama juga dari pihak sini sendiri. Nah, terus pas Mas di sana udah sempat ngobrol atau apa? Sama orang yang kerja di sana? Sama orang kerja sana, ya kebetulan kemarin pas pengurusan kan juga ada beberapa yang berhasil kabur ya. Bahkan kaburnya dari company mereka yang benar-benar disik. Itu ada yang sampai lompat, benar-benar lompat. Jadi kabur itu sampai ininya gitu. Kabur KBRI. Saya ketemunya di KBRI sama mereka. Pas waktu pengurusan itu. Terus yang Mas fotoin kirim ke saya itu? Nah itu kemarin kabur dari rumah sakit. Kabur dari rumah sakit? Ya, dia posisi sakit, dari company memang dikasih inilah ya ke rumah sakit sama diantar supir gitu. Diantar driver, terus dia kaburnya dari pintu belakang rumah sakit. Berarti rumah sakit di sana juga ada kerjasama ya? Kalau rumah sakitnya saya kurang ini ya, kalau rumah sakit yang reguler luar gitu ya? Oh nggak tahu ya? Nggak tahu. Cuman kan kalau rumah sakit yang jual beli ya pasti udah ada di dalam udah ya? ada di dalam situ. Gitu. Kalau itu pasti di dalam. Nah, aku dengar juga ya, aku jujur ya ngelihat dan browsing tentang ini pas Mas Jamal ngubungin saya sampai nggak bisa tidur jam 3 sampai setengah 4 gitu karena ada juga video yang ini di via Telegram ya, itu dia tanpa dibius dikeluarin. Betul, dan itu betul ya. Ya ampun, itu nggak kebayang. Dia tanpa bius karena dia nggak mau, udah berontak lah ya, udah nggak mau kerja lah intinya, udah nggak mau nipu lagi, dia udah lelah, mungkin kurang istirahat. Ya namanya manusia kan pasti ada daya di mana dia mental, capek kan? gitu, Sebenarnya yang diserang mental memang. Bayangin aja 16 jam, bahkan ada yang 24 jam dia nggak boleh istirahat atau dia nggak boleh tidur. Nggak tahu bener apa enggak, tapi ini aku juga dapat info dari sumber-sumber yang terpercaya gitu. 24 jam nggak tidur, 12 jam nggak tidur, bahkan ini 16 jam katanya nggak tidur. Kebayang secapek apa dia harus bekerja, menguras tenaga, pikiran semuanya. Ya. Dan dia pada saat dia berontak katanya sempat Oh kalau memang tiap hari? Iya. Memang tiap hari. Jadi, nah inilah di sana itu pakai gimana sih alatnya? Apa panjang gitu loh. Oh. Ada alat, memang alat. Jadi mereka di kantor itu memang ditarget, Kak Novi. Setiap harinya itu mereka harus dapat minimal juta ya? Oh bukan, kalau setiap harinya itu 2 sampai 3 juta harus ada deposit masuk. Oh. Jadi per bulan itu 9 sampai 120, 90 sampai 120 target mereka. Gitu. Estimasi 150-an lah ya. Soalnya aku dapat info 150 juta setiap bulan. Setiap bulan, bahkan yang per hari itu dia nggak bisa dapetin omset itu nggak boleh keluar, nggak boleh pulang. Udah kerja 16 jam tapi belum dapat omset tuh. Itu mereka tuh nggak boleh balik. Oh jadi kerjanya beda, tempat istirahatnya beda ya? Beda. Tapi beda. Di satu gedung yang sama dan nggak bisa keluar kemana-mana. Makan pun di situ, semuanya di situ. Apa nggak mental yang bener-bener ini gitu di situ. Jadi yang dijanjikan diiming-imingi dengan gaji yang katanya 2 digit, tapi ternyata sama aja kayak di Indonesia. Sama aja. Bahkan katanya bisa kurang dari itu kalau nggak sampai target. Itu ada denda lain-lain soalnya di sana. Entah denda apa, bahkan kemarin ada terakhir orang Manado sempat juga kami ngobrol-ngobrol di tempat kabur lah ya, di tempat kabur itu dia sampai digaji cuma $26 sebulan, katanya buat potongan biaya air, biaya makannya dia, biaya listriknya itu dipotong gitu, cuma hanya karena dia nggak nyampe target gitu. Okay. Nah terus untuk makannya pun katanya sangat nggak layak di sana. Ya paling nasi sama potongan ayam kecil-kecil gitulah. Enggak, katanya cara ngasihnya juga nggak layak, bener nggak sih? Enggak sih, kalau itu enggak ini. Oh. Ya mungkin ada, karena di sana kan nggak satu perusahaan aja gitu. Ada mungkin beberapa perusahaan yang memang memperlakukan seperti itu, ada yang enggak juga gitu. Jadi kalau alat itu emang biasa didapatkan untuk pekerja-pekerja di sana? Untuk pekerja di sana memang. Oke, nah untuk pesannya nih Mas, yang atas Mas alami dan Mas dengar sama-sama di perjuangan sana, apa omongan mereka sama Mas? Yang pasti kapok ya, nggak akan balik lagi lah ke Kamboja.
Itu terus. Tunggu, tapi ada juga yang diiming-imingi katanya dia mau dikirimnya ke Myanmar, ke Laos, Ya, betul. ke Thailand, Itu tapi yang. ternyata ke Kamboja, banyak yang nggak tahu ya. Nah itu gini, Kak Novi. Mereka itu dibawanya ke Thailand, itu pun bisa dimasukin ke Kamboja dengan jalur ilegalnya, gitu. Jadi nggak flight, jadi lewat jalur darat mereka dimasukinnya. Oh gitu, jadi ke Thailand dulu, Ke Thailand dulu, ke Laos, ke Vietnam gitu. habis itu jual baru. beli. Ya ada yang dari Kamboja ke Laos, ada yang dari Laos ke Kamboja. Udah memang internasional gitu. Ini pemerintah udah ada yang turun tangan belum sih untuk ini? Kalau udah ada yang turun tangan, mungkin ada beberapa, cuman kurang aja sih menurut saya gitu. Karena yang speak up pun juga masih sedikit ya. Masih sedikit yang speak up dan mungkin juga nggak ada yang berani pasang badan juga di situ. Gitu. Korban-korban di sana yang ada nggak yang minta tolong untuk segera dipulangkan? Oh banyak, banyak banget. Kemarin yang barengan saya aja di sana ada sekitar 40-an orang yang di sana. 40-an orang. 40-an orang. Itu masih menunggu untuk dipulangkan. Masih menunggu untuk dipulangkan. Oh. Itu kalau bisa ini ya, kalau punya budget lebih untuk biaya di sananya gitu. Makanya kadang orang mau kabur pun bingung. Untuk kabur ini kan juga butuh budget gitu loh, butuh biaya nanti selama pengurusan ini gimana. Lah, emang nggak ada orang sana yang diminta tolong? Maksudnya minta tolong semua warga sana? Nggak ada yang peduli juga. Oh nggak ada peduli juga ya? Kepeduliannya kurang ya? Kurang memang. Ya satu-satunya cara ya kabur ke KBRI. Satu-satunya cara gitu. KBRI memang cukup ngebantu lah untuk pengurusannya gitu. Cuman yang kendala di beberapa orang yang pengen kabur itu kan karena untuk biayanya selama pengurusan itu gitu loh. Nah, sebulan lah, katakan sebulan paling lama gitu. 1 bulan? 1 bulan pengurusan. Itu hotel sendiri, makan sendiri, biaya tiket sendiri gitu. Oh gitu, jadi KBRI cuman memfasilitasi aja gitu. Okay. Berarti untuk semuanya estimasi habis berapa tuh? 20 sampai 25 lah, 20 juta sampai 25, sedangkan kita pun nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Oh oke. Nah terus yang di sana ada nggak orang Indonesia yang benar-benar kerja enak atau dapat gaji sesuai? Ya ada lah, ada memang company itu, cuman bukan company scam ya di sana. Ada beberapa company yang memang. Apa sih emang di sana selain scam? Online ada juga kan. Scam itu untuk kayak nipu gitu ya? Iya, benar-benar pure nipu. Scam love. Jadi kita disuruh bikin fake account, disuruh bikin fake account Facebook atau sosial media. Terus bikin karakter baru lah ya, pribadi yang baru. Terus kita disuruh nge-guide siapa nih yang sekiranya itu benar-benar di profiling tuh, benar-benar di profiling. Gitu. Terus? Di add as friend, jadi diajaknya relationship ya gitu, sampai benar-benar dapet nih ininya gitu. Memang bahkan ada skripnya sendiri tuh, Mbak Novi. Oh gitu. Memang udah disiapin, jadi gimana cara memang mental kan yang diserang gitu, psikologisnya gitu yang diserang. Ini skripnya ini nanti akan misalkan ada balasnya ini, itu gimana kamu balasnya, bla bla bla, itu udah ada leadernya juga di situ gitu. Oh jadi kayak misalnya ada yang suka spam kan, kayak VC yuk, video call yuk gitu. Bisa jadi. Dan itu pakai AI semua sekarang. Iya. Oh. Pakai AI. Ada memang disiapin bagian yang cewek yang khusus video call. Itu nanti face-nya udah pakai AI. Oh gitu. Jadi sesuai sama karakter yang dibikinnya itu mukanya. Itu tempat gedungnya kayak apa sih? Sama kayak apartemen gini. Di apartemen gini. Oh tapi intinya walaupun kita teriak pun nggak ada yang nolongin. Nggak ada. Bahkan kepolisian sana pun kalau nggak dapat laporan juga nggak akan bergerak. Udah dapat laporan aja belum tentu bergerak kan gitu. Jadi backingan dalamnya juga kuat ya? Saya kurang tahu ya, tapi kalau nggak kuat kan nggak mungkin bisa berjalan sampai segininya gitu. Itu dijelaskan nggak Mas? Udah berjalan berapa lama perusahaannya? Udah bertahun-tahun sih pasti. Udah bertahun-tahun. Nah, terus kalau yang jualan itu beda lagi Mas? Beda lagi. Kalau judul di sana? Intinya menipu juga? Kalau judul saya nggak terlalu ini ya, Kak Novia, karena legal juga kan di sana. Oh iya, tapi target mereka juga aku dengar orang Indonesia. Targetnya kan? memang market Indonesia. Iya market Indonesia. Setauku yang aku dengar ya, mereka ada perusahaan judul emang khusus menipu, tapi marketnya mayoritas 99% itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Gitu. Nah terus
kalau misalnya bekerja pun di luar dari kerjaannya ilegal, di sana apa sih? Resto banyak sebenarnya. Resto banyak. Resto juga banyak. Bahkan banyak kok resto orang Indonesia yang di sana tuh banyak banget. Oh, tapi 1000 banding 1 ya? 1000 banding 1 kan tapi. 1000 banding 1. Kalau menurutku lebih baik, ya nggak ada lebih baik sih. Udah lebih baik kerja di Indonesia. Udah lebih baik kerja di gitu. Indonesia, beneran. Ya, tapi kalaupun emang misalnya, terus alternatif terakhir kalian mau kerja di luar, menurutku nggak usah pakai agent. Kalian datang ke sana, ke restonya, apply sendiri, ngelamar sendiri, bawa paspor sendiri, tanpa dibantu siapapun, itu jauh lebih aman, ya. Jauh lebih aman, bener nggak sih? Jauh lebih aman, cuman Kamboja ini seperti neraka gitu ya. Jadi kita yang baik-baik ke sana, belum tentu di sana juga akan diterima dengan baik ya. Tapi maksudku nggak harus di Kamboja, misalnya di Malaysia atau kalian di Thailand, target kalian misalnya ke luar negeri. Iya, buatku ini adalah contoh, tapi setiap orang memiliki hak masing-masing. Kalau menurutku, tetap katakan tidak untuk keluar negeri ya. Gimana pun cari uang halal lebih baik di Indonesia gitu. Dengan cara apapun kalian bikin usaha, ikut orang bantu-bantu atau apapun, yang penting halal. Tapi kalau emang menurutku kalian harus dan kayak udah kepengen banget, udah bulat gitu tiketnya, kan tekadnya ada kan yang tidak bisa dicegah ya Mas. Kalau menurutku it's okay kalian berangkat, tapi tidak perlu pakai travel, tidak perlu pakai agent. Kalian datang sendiri, ngelamar sendiri. Kalau kalian lulusan perhotelan misalnya, kayak aku lulusan perhotelan, kalian ngelamar sendiri di hotel tersebut atau ke restoran tersebut, jangan pakai biro jasa apapun. Ya, betul. Itu akan lebih aman. Tapi jujur, modalnya akan lebih besar. Karena kalian bayar tiket sendiri, hotel sendiri, bener nggak sih? Transportasi sendiri, terus semua sendiri. Tapi itu sekali lagi jauh lebih aman banget. Kayak gitu ya. Jadi pas aku dapat info dari temanku soal Mas Jamal, katanya mau speak up. Terus aku juga emang kebetulan, ini kan lagi rame banget ya. Lagi rame, lagi panas banget ini Kamboja. Kasus ini gitu, tentang masalah Kamboja. Sampai aku nyari tempat-tempat apa aja yang harus dihindari di Kamboja. Kalian browsing aja, dan kalian lihat di TikTok tuh banyak lokasi yang harus dihindari di Kamboja. Dan kalian coba cek juga orang-orang yang biasa membantu di Kamboja ya. Ada akun Uni X TKW Hong Kong. Ya, ada Pangeran Grey juga. Pangeran Grey juga. Terus ada satu lagi. Ada siapa gitu. Itu lumayan viral juga di TikTok. Kalian boleh minta bantuan sama mereka atau nanya-nanya. Tapi aku pastikan mereka tidak akan suggest atau tidak akan merekomendasikan untuk keluar negeri. Apapun itu alasannya, ya. Mau dibilang ke Malaysia, nanti ujung-ujungnya ke Kamboja. Mau dibilang Myanmar, Laos, Thailand, Filipina, pasti ujung-ujungnya akan ke Kamboja gitu. Dan kalaupun ya video ini nyampe ke kalian dan posisi kalian di Kamboja sekarang, apa Mas pesannya? Yang harus dilakukan, do actionnya apa? Kalau emang perusahaannya nggak jelas dan apa ya? Kayaknya kalian harus berani ngelawan deh, menurutku. Iya, bener. Mental sih di sana tuh mental yang paling. Kalian jangan diem-diem aja. Kalau kalian posisinya udah kejepit ada di sana, kalian berani lawan gitu. Satu-satunya itu. Satu-satunya itu poin pertama. Terus yang kedua, ingat ya guys, ketika kalian sudah tanda tangan, berarti kalian sudah menyerahkan hidup kalian ke perusahaan tersebut. Jadi jangan pernah mau tanda tangan apapun ya. Kalau misalnya amit-amit ya, dia diambil organnya, terus dia dalam keadaan meninggal dan lain-lain, tidak ada tanda tangan, kita masih bisa menuntut Mas. Masih bisa. Betul ya? Tapi kalau udah ada tanda tangan, keluarga itu nggak bisa nuntut apapun yang terjadi sama kalian. Ya, aku udah browsing, aku udah nanya-nanya sama salah satu artis yang mengurusi masalah-masalah kayak gini juga, tapi aku nggak bisa sebut namanya. Tapi emang udah banyak banget yang minta tolong sama beliau, tapi dia bisa kemarin melolosi beberapa orang, tapi nggak bisa sebanyak itu karena ratusan bahkan ribuan di sana. Iya, jadi dia bilang kita pun keterbatasan kalau memulangkan ratusan atau ribuan orang karena sudah dihimbau berkali-kali untuk tidak keluar negeri tapi masih bandel gitu. Jadi kayak kemarin dia memulangkan dengan kondisi soalnya udah sakit parah gitu ya, masih ketahan harus tebus dan lain-lain. Nah akhirnya
dengan caranya dia bisa memulangkan satu orang lagi. Itu totalnya dia pulangkan kalau nggak salah 4 sampai 6 orang. Nah, sekarang dia tidak bisa lagi karena keterbatasan juga ya. gitu. Dan memang dihimbau juga kan sama KBRI gitu. Betul, untuk nggak keluar negeri sebenarnya. Iya. Gitu ya. Tapi sekali lagi untuk kalian yang sudah ada di sana, jangan pernah takut untuk berontak, jangan pernah takut untuk katakan tidak, dan tidak boleh tanda tangan apapun. Apalagi misalnya kalian keterbatasan bahasa Inggris ya, atau kalian tidak bisa bahasa Kamboja. Yang saya takutkan adalah kalian menandatangani tentang sesuatu yang nggak kita tahu gitu. Iya, sesuatu yang kita tidak tahu dan tentang pengambilan yang tidak seharusnya dilakukan. Betul. Ya. Karena ketika kalian tanda tangan, kalian udah tidak bisa melakukan apapun ya. Tapi kalau kalian dipaksa nggak tanda tangan, mereka tidak akan melakukan apapun sama kalian. Karena mereka juga pasti akan takut, Mas. Menurutku gitu. Ya. Ya, satu-satunya itu tadi mental sih yang memang diserang kan mental sebenarnya. Bahkan ancaman-ancaman itulah yang akhirnya membuat kita ini down di situ gitu loh. Iya, betul. Katanya sih ada perusahaan yang nggak manusiawi secara ngasih makan ya, sampai ada yang dipakai batok kelapa makannya, terus disebor ya, apa sih yang bahasa itunya, dilempar gitu dilempar gitu kayak binatang gitu. Saya sih ada beberapa videonya, tapi saya nggak berani share juga karena belum ada validasi yang belum ada. Iya betul, nanti takutnya saya juga salah gitu. Tapi pada saat saya ngelihat bahasa Indonesia yang terima itu, bahkan ada yang nangis juga. Dia mengeluhkan lapar, terus makanannya sangat tidak layak. Dan ada beberapa juga video terkait penyiksaan. Itu bikin saya takut. Bukan takut ya, lebih kayak ikut merasakan empati, ikut merasakan apa yang dirasakan di sana. Dan kebayang gak sih dia mau minta tolong sama siapa di sana, harus seperti apa, banyak yang nggak tahu juga. Dan yang aku lihat ya, banyak juga cewek-cewek yang di sana yang tadinya pengen kerja, terus jadi kondisinya sekarang bener-bener betul gitu. Terus tidur pun di video tersebut ya, itu kayak tidur yang nggak layak ya gitu. Memang kayak di satu ruangan gini, tidur ramean gitu. Iya, ramean. Terus nggak ada alas, nggak ada apa-apa. Ya itu kalau itu sangat tidak manusiawi sih ya. Tapi sekali lagi ya, harapan saya untuk kalian untuk tayangan ini, saya berharap banget dengan kerendahan hati saya, carilah kerja di Indonesia. Semoga, saya juga berdoa banyak perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan untuk merekrut orang-orang baru. Apalagi tambah lama, tambah tahun kan pasti akan ada yang keluar SMA yang baru gitu. Jangan pernah menyerah. Ketika kalian ada jalan, kalian pasti akan mendapatkan jalan tersebut. Tapi bukan berarti kalian mengambil jalan pintas dengan kerja ke luar negeri ya. 1000 banding 1 kalian mendapatkan hal yang baik, tapi itu gambling menurutku. Ya kayak kita coba nih, ini menang apa enggak, dan resikonya sangat besar sekali. Apalagi contoh kalau kalian masih muda, perempuan, buat saya sangat-sangat riskan banget deh. Ada beberapa yang saya dapatkan informasi tapi tidak patut saya ceritakan di sini dan tidak layak juga. Jadi mungkin kalian harus cari tahu aja ya, cari tahu tentang di Kamboja seperti apa, di luar negeri pekerjaannya seperti apa, bahkan resiko juga kalau misalnya ya udah deh Tenovi, saya yang simpel-simpel aja TKW. Nah, jangan dikecilin juga, TKW banyak juga yang majikannya. Ya, banyak orang yang minta tolong sama saya di luar negeri ya, di Arab, di mana itu banyak banget yang minta tolong karena majikannya melakukan kayak gitu ya. Jadi semoga pelajaran yang berharga apa Mas kira-kira? Sebenarnya ini masih ada yang mau saya sampaikan itu terkait apa ya? Ini kan saya dengan saya yang kondisi gini, mental saya yang mungkin cukup kuat lah dibanding yang lain ya gitu. Ini gimana kalau mereka yang mentalnya ini lemah ya? Lemah gitu loh. Jadi jangan sekali-kali coba-coba deh gitu. Itu pesan yang mungkin ini deh. Gitu. Mungkin yang. Nah, kalau misalnya ada yang bilang, saya suka tuh ya ngelihat ada buzzer
itu saya yakin itu buzzer. Karena saya kan ada orang IT juga, kadang suka penasaran. Ternyata saya lihat lokasi di Kamboja, ya kan. Nah, buzzer itu bilang, saya kerja di Kamboja, Ya. 2 bulan udah dapat mobil kok. Saya kerja di Kamboja, 2 bulan udah bisa umrohin orang tua. Gak ada itu. Kagak Gak ada. ada. Ya, kagak Gak ada. Kecuali kalian nikahin pangeran di sana, ya. Itu pun 1000 banding 1. Udahlah, nggak usah ngaco-ngaco kalian. Kerja di sini UMR, nikmatin aja, bersyukur aja, ya. Karena apa Mas? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak Karena ini mungkin, kan? bicara realistisnya teman-teman yang benar-benar kerja ya di sana itu gaji pokok mereka itu mentok paling 10 jutaan. Kalau 10 juta. dirupiahkan gitu loh. Mentok 10 juta. Itu belum biaya makannya. Di sana kursnya dolar kan. Iya, dolar. Ya tentu sekali makan $2 tuh gitu loh. Kaliin Sekali aja makan sebulan. kaliin 3 hari sekali $6 tuh sehari gitu. Kaliin 6 dolar 30 kali hari. sebulan. Terus belum biaya Belum biaya sewa. lain-lain. Sewa. Biasanya kalau sewa dapat dari company memang. udah dapat company. Itu kalau perusahaan yang ini ya bener-bener ya gitu. Tapi ujungnya sama-sama aja UMR ya Mas. Ya sama-sama aja. Cuman bedanya dia di Kamboja. Nah, sekali lagi dijelaskan juga ya. Kan saya ini sering banget kan. Dulu itu saya kerja di travel. Salah satu travel di Indonesia. Jadi saya tuh tahu beberapa kota, negara ya, yang tingkat kemanusiaannya tidak seperti di Indonesia. Ya. Empatinya. Jadi kalau kurang. misalnya ada apa-apa kan orang Indonesia kan paling gercep kan, bantu. Gotong royong donasi atau bantu ya. menyelamatkan gitu ya. Kalau misalnya ada yang dipukul, orang Indonesia pasti langsung gotong royong ngebantu kan. Nah, kalau di luar negeri itu belum tentu ya, karena mayoritas orang sana ketika ada masalah dia lebih ke masing-masing dan tidak akan ikut campur. Ya, ketika kalian diapa-apain di luar negeri, kalian pastikan dulu kalian itu posisinya aman, karena ketika kalian di sana diapa-apain, kalian minta tolong, jangan berharap banyak kalian mendapatkan bantuan, dapat feedback lah ya, maksudku. Gitu. Jadi ya usahakan sekali lagi untuk kerja di Indonesia aja. Jadi tagline tentang kabur aja yuk, setuju nggak Mas? Kabur kemana nih? Ke luar negeri. Jangan kabur ke KBRI jadinya. Ya, pokoknya jangan kabur ke luar negeri, kabur ke KBRI jadinya gitu. Ya, pokoknya kabur ke luar negeri usahakan menurutku tidak, ya. Betul. Tapi kalau kalian pasti, kalian yakin yang tadi aku bilang, alternatifnya kalian ngelamar langsung, tapi kalaupun enggak, ada orang teman kalian yang kalian pastikan dia kerjanya emang enak. Ya? Itu lebih better sih. Itu lebih better. Maksudnya kalian punya sahabat nih, terus sahabat kalian kerja di Myanmar misalnya, atau di Laos, atau di Thailand. Terus emang dia kerjanya enak, kalian udah pantau nih, udah sering mantau gitu. Terus kalian nanya-nanya, dan dia tidak berusaha untuk merekrut kayak apa sih? Kayak ada motivasi tertentu gitu. Jadi kalau orang terlalu maksa itu biasanya ada indikasi yang berbahaya. Tapi kalau kalian yang minta tolong ya insya Allah posisinya akan aman sih. Betul. Gitu. Ya Mas, jadi posisi Mas tinggal di daerah mana? Jawa? Di Jawa Timur lah. Di Jawa Saya Timur. Gresik, Jawa Timur. Oke. Jadi Mas udah nggak pulang berapa lama nih? Sebulan ini. 1 bulan ini. Di sana berarti berapa lama kemarin? 1 bulan. 1 bulan. Oh persis 1 bulan persis ya? 1 bulan. Karena baru pulang tanggal 23 kan. Oh, oke. Jadi 1 bulan kurang lah ya. 1 bulan. Nah, dan posisi di sana, Mas berangkat sendiri, pulang pun sendiri. Terus banyak orang yang komunikasi sama Mas juga di sana. Oh, di sana ya ada beberapa yang memang saya juga ya alhamdulillah masih bisa bantu lah teman-teman di sana gitu yang memang pengen kabur gitu. Sempet saya bikinin grup juga untuk mereka untuk ya koordinasi gitu loh. Cara-caranya ya? Ya, saya ada grup juga kan. Katanya emang ada yang di bawah umur juga untuk... Oh banyak, yang di bawah umur banyak banget di sana. Iya, saya dikasih tahu katanya di bawah umur sampai ada yang nipu-nipu paspor ya Mas? Iya, ada inilah saya yang bingung dari pemerintahan kita sendiri justru. Kok bisa gitu, kok bisa masuk gitu. Bahkan yang di bawah umur yang... Ya saya sendiri lah, ini saksi yang masih bisa speak up di sini. Segampang itu loh saya masuk gitu loh. Segampang itu. Tanpa adanya pemeriksaan, tanpa... Wah, ini... kacau sih. Iya. Ya.
Nah ini berarti harus ada yang dirapihin nih. Harus ada yang dirapiin. Semoga bisa speak up di tempat lain ya Mas. Bisa speak up di tempat lain supaya tambah terbuka matanya. Banyak orang yang nonton tayangan tentang kabur aja yuk, tagline-nya tolong dihilangkan kalau menurutku. Gitu. Tapi sekali lagi orang tuh punya porsi porsi rezeki beda-beda ya. Tapi kalau emang misalnya ya contoh kita Bunda Korla. Ya Bunda Korla itu dari Bunda Korla setauku ya. Awalnya dari Bunda beliau. Korla. Terus kalau beliau memang kita lihat kan tinggalnya di Jerman gitu ya. Negara yang jelas itu adalah negara aman. Negara aman lah. Ya beda sama kalau Kamboja, Thailand, negara konflik. Kan, ya seperti itu. Jadi ya semoga kalian bisa lebih lebih bijak sama kalian berpikirnya secara terbuka. Benar-benar pastikan, make sure ketika kalian melangkah untuk mengambil sikap ya atau sesuatu yang kalian mau ambil berbahaya atau enggak, akan merepotkan ke keluarga atau enggak, nantinya seperti apa itu harus dipikir matang-matang sih. Ya, kalau emang mau keluar negeri sekalian jauh ke Jepang, menurutku ke Korea, ya jangan yang deket-deket nanti ujung-ujungnya seperti korban-korban yang lain. Aku sih nggak mau lagi ngelihat ada berita ya, karena berita udah banyak banget tentang di seberang sana, tapi kalian masih nggak percaya, kalian bilang itu hoax. Katanya, tapi aku percaya itu, gitu karena kita udah melihat video-videonya dan jujur kalau kita share pun itu nggak akan bisa tayang ya karena sangat tidak manusiawi sekali untuk yang dilakukan oleh orang sana terhadap orang-orang Indonesia yang sedang mencari rezeki dan dia berharap akan membahagiakan orang tuanya, tapi malah sebaliknya jangan sampai itu terjadi. Cuma kalau ini masih belum diberesin ya masih akan sama aja sih. Iya. Yang di orang-orang ya. Karena ada aja loh setiap harinya. Setiap hari ada aja gitu. Ini bahkan saya pun ada buktinya, ada kontak-kontak orangnya yang benar-benar masukin ke VIP itu ada semuanya. Kalaupun mau bergerak cepat pun bisa sebenarnya gitu. Tinggal dilaporin aja. Tinggal gimana pemerintah menanganin ini kan sebenarnya gitu. Ada semua kok. Saya kemarin sempat komunikasi sama Tenovi kan. Saya siapa sang badan kok Tenovi gitu. Saya sempat ngomong gitu. Karena memang ada semuanya, bukti semuanya ada gitu. Yang orang di bagian imigrasinya pun saya ada gitu loh. Benar-benar lengkap semuanya. Berarti nanti abis ini Mas kan bilang gimana kalau kita bikin laporan. Nah, setelah ini kita baru ngomong ya Mas, untuk nextnya kita akan seperti apa. Jadi semoga saya berharap juga Mas Jamal nantinya bisa dikasih kesempatan untuk bicara sama orang DPR ya. Bisa speak up dan menjelaskan ini semua, bisa ketemu sama Bapak Ahmad Syaroni. Ya insya Allah nanti kita coba cari tahu dan kita bisa bersilaturahmi sama beliau untuk menceritakan semua yang terjadi bersama dengan korban-korban yang lainnya. Jadi nggak cuma Mas Jamal, tapi nanti pada saat yang lainnya sudah landing Jakarta, kita bisa ngobrol bareng sama korban-korban yang lainnya. Jadi nggak cuma satu orang. Jadi banyak sumber kan gitu betul. Yang bisa ada fotonya, gitu. ada videonya, ada bukti chatnya. Nanti akan kita lengkapi dan kita bikin kronologinya juga, ya, biar enak nanti ke depannya, gitu ya. Nanti sampai kita ngobrol juga sama PH kita, pengacara kita yang akan mendampingi ke depannya. Ada yang mau disampaikan untuk terakhir nih Mas? Apa ya? Untuk teman-teman di sana mungkin? Untuk teman-teman di sana yang lagi berjuang. Oh, yang lagi berjuang ya. Tetap semangat itu dulu sih. Tetap semangat ya. Gak ada yang bisa disampaikan selain itu. Semangat lah. Tetap buat semangat yang di sana. sampai balik ke Indonesia. Sampai balik ke Indonesia nanti kita berkabar. Iya, karena ada beberapa orang yang kontakkan sama Mas ya? Ada. Saya udah bikin grup juga kok sama mereka. Itu? Ada 8 orang. 8 orang yang sedang berjuang pulang ke Indonesia. Doain aja ya, semoga mereka bikinin grup kemarin. Selalu dalam lindungan Allah, bisa pulang kembali ke Indonesia, bisa kumpul lagi sama keluarganya. Amin. Bisa cerita sama kita apa yang sebenarnya terjadi. Nah, Mas, menurutku alhamdulillah Mas Jamal itu masih diberikan dalam perlindungan Allah ya Mas, karena tidak ada yang lebih parah dibandingin yang lainnya yang di sana gitu, karena ada ya yang karena di video. Saya kaburnya dari agent.
Dari agent, Dari bukan agent, dari bukan dari company. company kan? ya. Kalau dari company udah wassalam Wah, sepertinya udah, ya. nggak tahu lah. Gitu. Mungkin bisa speak out tapi gak hari ini kali. Gitu. Iya, nggak hari ini. Entah 3 bulan lagi atau gimana kan gitu. Iya betul. Karena mentalnya juga pasti akan kena. Wah, ini aja udah hancur-hancuran Traumanya, nih. iya. Traumanya. Itu akan trauma banget sih. Ya udah. Ya guys, itu dulu dari aku. Nanti kita follow up kembali cerita ini. Jadi untuk kalian, please banget bantu share sebanyak-banyaknya. Ya, viralin tentang kasus ini supaya tidak ada korban lagi untuk pergi ke luar negeri, khususnya ke Kamboja. Ya, bikin VT, disebarin ke TikTok, ke Facebook, kemanapun, tolong sebarkan seluas-luasnya. Untuk kalau kalian sayang sama keluarga kalian, tidak perlu ke luar negeri, Kamboja, Thailand, Myanmar, terus Laos, apalagi? Vietnam, Filipina, ya mas? Filipina? Filipina kan termasuk ya? Kalau sekarang enggak sih. Oh sekarang enggak? Filipina udah bersih sekarang. Oh udah bersih sekarang. Bersih. Nah itulah makanya banyak company Filipina yang pindah ke Kamboja. Oh gitu. Banyak. Kalau 2 tahun kemarin mungkin Filipina masih ini. Oh oke. Sekarang udah bersih. Semenjak ganti presiden yang baru itu kan. Siapa itu bersih Filipina. Oke. Ya. Pokoknya apapun itu kalian pikirkan matang-matang dulu, dan sekali lagi saya sih bukan berharap ini untuk mendapatkan sesuatu yang apresiasi, enggak. Saya cuma pengen ini mendapatkan atensi supaya ditindaklanjuti dan tidak ada korban selanjutnya. Betul. Itu aja yang saya mau. Nah memang kemanusiaan juga. Kemanusiaan, betul, itu masuk kemanusiaan. Banyak loh jadi yang kita nggak ngerti, niat pengen kerja tiba-tiba datang ke perusahaan yang jual ya mas. Betul ya. Gitu, karena di sana aku nggak tahu gimana ceritanya kok bisa niat mau kerja, terus ada perusahaan yang ujung-ujungnya melakukan operasi secara ilegal dan diambil tanpa ada, langsung hidup-hidup kayak gitu dilakukan. Aduh, kayak nggak kebayang deh. Kalian kalau lihat videonya nggak akan bisa tidur, setengah 4 jam 3 saya baru bisa tidur, itu pun harus minum obat tidur karena kebayang aja. Jadi gimana ya, maksudnya saya di posisi itu gimana ya, harus gimana itu sampai kepikiran. Dan orang kita sendiri yang melakukannya. Orang Indonesia sendiri juga. Justru gitu loh. Nah saya nggak tahu, sekali lagi ya, ini apakah benar yang mas bilang tukar apakah emang itu pekerjaan mereka? Iya, betul. Atau seperti apa? Saya nggak tahu karena belum ada tindakan yang fokus ya, maksudnya yang bekerja secara nyata dari pemerintah untuk menuntaskan ini. Jadi kita nggak tahu, masih tanda tanya juga gitu, kok bisa seperti itu. Bukti udah ada, foto udah ada kan, tinggal gerak aja kan sebenarnya. Betul. Ini sebenarnya kejadian ini udah lumayan lama ya mas? Udah lumayan lama. Sekitar berapa tahun nih untuk jual beli orang? Dari tahun 2000-an kan, 2020-an kan, after Covid kan. 2023 juga sempat ada yang viral kan, yang DPO orang Indonesia bisa berbahasa asing. Itu dia bisa berbahasa asing, dia yang mengantarkan ke rumah sakit, dia yang ini, dia itu. Buron tuh dia DPO, nggak tahu sampai detik ini menghilang. Nggak ada kabar. Ya, jadi udah viral udah lumayan lama, bertahun-tahun, tapi belum ada tindakan yang tepat. Ya, itu aja. Oke, guys, thank you ya sekali lagi. Halo guys, nah untuk kalian semua yang dari kemarin nanyain cara votingnya gimana, ini aku kasih tahu ya. Cara votingnya gampang banget, langsung download aja dan buka aplikasi RCTI Plus, scroll dan cari banner voting Women Inspiration Awards 2025. Lalu klik dan cari nominasi favorit Women in Social Contribution dan langsung klik. Ada gambar aku, foto aku, langsung aja dipilih. Dan jangan bosan ya guys untuk absen voting setiap hari. Dukung aku selama periode voting mulai dari tanggal 23 April 2025 sampai dengan 29 April 2025 jam 17.00. Terima kasih guys.